Aldi Kurniawan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya M. Dava Dwi Ardiansyah. Dan saya Farhadi Saputra. Saya akan wawancara tentang sistem reproduksi laki-laki. Yang saya wawancarai ialah Dr. Putu Arya Laksmi Amrita Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Kurniawan. Saya akan mempertanyakan sistem reproduksi lelaki. Oke. Apa saja penyakit atau gangguan yang umum terjadi pada sistem reproduksi laki-laki? Oke, sistem reproduksi laki-laki kan ada banyak ya. Dari yang paling akhir aja itu ada penis ya. Penis itu bisa mengalami infeksi atau ya infeksi saluran kencing namanya. Itu bisa disebabkan karena gangguan atau kebiasaan buruk terkait perilaku seks ya. Yang kedua, masalah sistem reproduksi itu adalah gangguan kesuburan pada laki-laki. Itu secara garis besarnya. Pertanyaan kedua, apa penyebab utama pada penyakit-penyakit tersebut? Oke, kalau yang infeksi tadi itu biasanya karena perilaku seks yang tidak sehat ya. Jadinya contohnya kayak berganti-ganti pasangan atau berhubungan seks tanpa menggunakan pengaman. Itu kalau yang infeksi. Tapi kalau misalnya masalah gangguan kesuburan itu biasanya diakibatkan sama pola hidup yang tidak sehat atau gangguan kelainan anatomis dari si organ tersebut. Pertanyaan ketiga, apa saja tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar sistem reproduksi tetap sehat? Oke, yang pertama yang masalah infeksi ya, yang harus dilakukan tentunya tidak berganti-ganti pasangan. Pasangannya ini pasangan seksual ya. Terus yang kedua, menggunakan alat kontrasepsi atau alat pengaman. Itu bisa dilakukan untuk mencegah infeksi pada saluran reproduksi laki-laki. Yang kedua, untuk masalah gangguan kesuburan. Karena penyebabnya itu ada dua, faktor dari pola hidup atau gaya hidup dan juga gangguan anatomi. Jadinya untuk masalah yang bisa dicegah itu dari pola hidup ya. Contohnya yang pertama, makanannya jangan junk food. Yang kedua, rajin olahraga. Yang ketiga, jangan merokok dan minum alkohol. Ini yang sering nggak disadari nih sama laki-laki. Sama yang terakhir, hindari radiasi ya. Biasanya kan laki-laki suka naruh handphone tuh di kantong celana. Nah itu wajib dihindari. Nah kalau misalnya masalah yang gangguan anatomi, seperti contohnya varises di buah zakar, itu bisa mempengaruhi ketidaksuburan pada laki-laki. Itu sebabnya karena banyak biasanya aktivitas fisik. Penelitian kelima, bagaimana pengobatan atau penanganan medis yang dilakukan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi? Oke, kalau misalnya masalah yang infeksi, tentunya kita tangani dulu nih penyebabnya. Biasanya kan penyebabnya infeksi. Infeksi yang paling sering itu infeksi bakteri. Contohnya kayak gonore atau raja singa. Atau pernah dengar juga nggak namanya sifilis? Itu juga kalau sifilis itu virus ya. Jadinya kita tangani penyebabnya. Kalau infeksinya bakteri, contohnya kayak yang keluar nanah dari kemaluan. Kalau pipis terasa panas, pipis rasa nyeri, itu biasanya kita berikan antibiotik. Antibiotik sama obat simptomatis atau obat yang sesuai dengan gejala. Itu yang pertama. Sama yang kedua, harus menghindari pencetusnya. Pencetusnya apa tadi? Itu tadi ya, bergonta-ganti pasangan seksual dan juga tidak menggunakan pengaman saat berhubungan. Lalu kalau misalnya untuk yang penyakit dari gangguan kesuburan, ya harus sebenarnya pengobatannya nggak ada sih, cuman harus diinin aja perubahan pola hidup. Tapi kalau misal dari anatomi atau organ yang bermasalah, biasanya ada tindakan operatif, misal varikokel atau varises pada buah zakar, itu dilakukan tindakan operasi. Pertanyaan kedua, adakah kebiasaan sehat yang dapat memengaruhi kesehatan sistem reproduksi? Oke, itu kebiasaan sehat ya. Kebiasaan sehat sebenarnya udah yang tadi kita bahas sih. Untuk mencegah infeksi pada saluran reproduksi, yaitu tadi jangan gonta-ganti pasangan, terus juga jangan berhubungan badan kalau bukan sama pasangan yang sah ya, dan
harus menggunakan pengaman kalau dirasa nggak yakin. Terus yang ketiga, untuk mencegah masalah kesuburan pada laki-laki itu tadi berubah pola hidup, jangan merokok, terus juga jangan makan makanan junk food. Terus yang ketiga, jangan minum alkohol ya, sama hindari radiasi. Kurangi stres sih, satu lagi berpengaruh juga sama masalah yang lain nantinya. Oke. Terima kasih Dok atas bantuannya. Oke, dengan senang hati. Semoga info bermanfaat ya. Oke. Bye.